Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Rahayu dari Ekonomi Syariah G. Di sini saya akan mempresentasikan materi UU dan peraturan tentang modal ventura. Judul artikel saya, peran strategis modal ventura sebagai pembiayaan UMKM dalam mendapatkan kredit usaha. Baik, langsung saja untuk yang pertama. Undang-undang yang mengatur modal ventura. Dasar hukum keberadaan pembiayaan modal ventura yang telah diatur melalui keputusan Presiden nomor 61 tahun 1988 tentang lembaga pembiayaan dan keputusan Menteri Keuangan nomor 1251-KMK.013/1988 tentang ketentuan dan tata cara pelaksanaan lembaga pembiayaan. Selanjutnya, pengertian modal ventura. Istilah ventura berasal dari kata venture yang secara harfiah bisa berarti sesuatu yang mengandung risiko atau dapat pula diartikan sebagai usaha. Jadi modal ventura adalah modal yang ditanamkan pada usaha yang mengandung risiko. Modal ventura itu memiliki pembiayaan yang beresiko tinggi. Modal ventura itu berbeda dengan bank yang memberikan pembiayaan berupa pinjaman atau kredit, karena modal ventura memberikan pinjaman dengan cara melakukan penyertaan langsung ke dalam perusahaan yang dibiayainya. Selanjutnya, konsep kelembagaan dan mekanisme modal ventura. Modal ventura ini memiliki risiko yang tinggi, oleh karena itu, modal ventura lebih cenderung membiayai usaha yang menjanjikan keuntungan yang lebih besar, seperti unsur-unsur di bidang pengembangan teknologi. Mekanisme modal ventura pada prinsipnya merupakan suatu proses yang menggambarkan arus investasi dari masuknya permodalan dengan membentuk suatu pool of fund, proses pembiayaan pada perusahaan pasang usaha, sampai proses penarikan kembali penyertaan tersebut atau investasi. Untuk mekanisme modal ventura, dengan konsep pemisahan antara venture capital fund dengan manajemen venture company, tidak dikenal dengan aturan perundangan modal venture. Pada prinsipnya, perusahaan modal ventura yang telah memperoleh izin usaha dari Menteri Keuangan dapat mengelola atau dikelola oleh perusahaan modal ventura lainnya. Tujuan dan manfaat modal ventura. Pembiayaan modal ventura di samping berorientasi untuk memperoleh keuntungan yang tinggi dengan risiko yang tinggi pula, juga bertujuan untuk memungkinkan dan mempermudahkan pendirian suatu perusahaan baru. Yang kedua, membantu pembiayaan perusahaan yang sedang mengalami kesulitan dana dalam pengembangan usahanya, terutama pada tahap-tahap awal. Yang ketiga, membantu perusahaan baik pada tahap pengembangan suatu produk ataupun dengan tahap mengalami kemunduran. Yang keempat, membantu terwujudnya dari hanya suatu gagasan menjadi produk jadi yang siap dipasarkan. Yang kelima, mempelajari mekanisme investasi di dalam dan di luar negeri. Untuk yang keenam, membantu pengembangan teknologi baru dan memperlancar terjadinya ahli teknologi. Modal ventura sebagai sumber pembiayaan pada perusahaan akan memberikan manfaat bagi perusahaan itu sendiri sebagai berikut. Yang pertama, kemungkinan keberhasilan usaha lebih besar. Dengan masuknya modal ventura, maka hasil temuan akan terjamin kelancaran produknya. Karena dalam kenyataannya, seseorang yang telah melakukan suatu ciptaan baru belum tentu mampu memproduksi dan sekaligus memasarkan produk tersebut dengan berhasil. Atau dengan kata lain, ia belum memiliki kemampuan sebagai perusahaan. Dengan masuknya modal ventura yang memiliki kemampuan manajemen dan latar
bisnis yang kuat sebagai partner usahanya, maka risiko usaha tersebut bisa dikurangi dan usahanya itu bisa berhasil. Yang kedua, meningkatkan efisiensi perindustrian produk. Ini untuk mengatasi keterbatasan pada perusahaan model ventura yang memiliki jaringan distribusi atau pemasaran yang luas, dapat diajak serta untuk memberi pembiayaan dengan cara melakukan penyertaan pada perusahaan tersebut. Maka untuk perindustrian produknya itu bisa lebih efisien karena adanya modal ventura. Yang ketiga, meningkatkan bankabilitas. Pada perusahaan baru mungkin sering mengalami kesulitan untuk mendapatkan pembiayaan. Lalu dengan masuknya perusahaan modal ventura ke dalam perusahaan tersebut jelas akan meningkatkan kepercayaan para calon kreditur pada perusahaan tersebut di samping adanya perbaikan dalam struktur permodalan. Yang keempat, meningkatkan kemampuan memperoleh keuntungan. Ya, seperti yang disebutkan di awal tadi, kalau modal ventura itu berbeda dengan kredit bank. Jadi, pembiayaan modal ventura itu merupakan pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal, sehingga perusahaan tidak perlu mengeluarkan biaya rumit dalam membentuk bunga dan cicilan pokok, yang tentunya akan mempengaruhi arus kas perusahaan tersebut. Di samping itu, jangka waktu pembiayaan modal ventura relatif berjangka panjang, sehingga perusahaan akan dapat menggunakan dana tersebut untuk investasi di jangka panjang pula. Untuk yang terakhir yaitu meningkatkan likuiditas. Seperti tadi, pembiayaan modal ventura dengan cara penyertaan modal, sehingga likuiditas perusahaan tidak perlu terganggu karena perusahaan tidak memiliki beban pembayaran bunga dan cicilan pokok pinjaman tersebut. Seperti halnya pada kredit bank sebagai yang telah disebutkan di atas tadi. Oleh karena itu, penyertaan modal ventura ini secara langsung memiliki dampak positif terhadap meningkatnya likuiditas perusahaan tersebut. Selanjutnya, karakteristik modal ventura. Yang pertama, pembiayaan modal ventura merupakan equity. Jadi, pembiayaan pada bentuk ini merupakan pembiayaan modal ventura yang dilakukan dengan penyertaan modal secara langsung pada perusahaan pasang usaha. Yang kedua, modal ventura merupakan investasi dengan perspektif jangka panjang. Modal ventura tidak mengharapkan perolehan keuntungan dan memperdagangkan sahamnya secara pendek, akan tetapi mengharapkan capital gain setelah jangka waktu tertentu. Hal ini berarti pembiayaan atau bisnis modal ventura pada prinsipnya memiliki perspektif yang bersifat jangka panjang. Yang ketiga, modal ventura merupakan pembiayaan yang bersifat risk capital. Dikatakan berisiko tinggi karena pembiayaan modal ventura ini tidak disertai dengan jaminan, seperti halnya pada kredit perbankan, akan tetapi hanya berdasarkan pada keyakinan atas gagasan yang diusulkan tersebut. Risiko tinggi tersebut sebenarnya diimbangi dengan harapan untuk mendapatkan retur yang lebih besar. Yang keempat yaitu pembiayaan modal ventura bersifat aktif. Pembiayaan modal ventura selalu disertai dengan keterlibatan perusahaan modal ventura dalam manajemen perusahaan yang dibiayai, meliputi manajemen keuangan, pemasaran, dan pengawasan operasional. Keikutsertaan dalam manajemen tersebut diharapkan dapat mengurangi risiko investasi perusahaan modal ventura dan membantu perusahaan yang bersangkutan untuk meningkatkan profitabilitasnya. Yang kelima, modal ventura bersifat sementara. Meskipun pembiayaan modal ventura berupa penyertaan saham, namun pada prinsipnya tetap bersifat sementara. Misalkan ketentuan jangka waktu penyertaan modal ventura di Indonesia maksimal 10 tahun. Nah, dalam kurun waktu tersebut diharapkan perusahaan yang dibiayai sudah mencapai tingkat pertumbuhan yang diinginkan.
Dan selanjutnya, modal ventura akan menarik diri dengan menjual sahamnya atau diinvestasikan pada perusahaan pasang usahanya. Yang keenam, keuntungan berupa capital gain dan dividen. Keuntungan yang diharapkan diperoleh perusahaan modal ventura melalui capital gain atau apresiasi nilai saham di samping dividen. Yang terakhir, rate of return yang tinggi. Bidang usaha yang umumnya dibiayai oleh modal ventura adalah yang bersifat terobosan-terobosan baru yang menjanjikan keuntungannya lebih tinggi. Selanjutnya, sumber dana modal ventura. Poin pertama, dari investor perseorangan. Salah satu sumber dana modal ventura berasal dari investor individu. Yang kedua, investor institusi. Biasanya ini berasal dari perusahaan-perusahaan besar, terutama di negara-negara industri yang memiliki suatu divisi yang terdiri dari yang khusus menangani bisnis modal ventura. Yang ketiga, perusahaan asuransi dan dana pensiun. Dari lembaga keuangan non-bank ini merupakan sumber dana modal ventura yang cukup besar. Potensi lembaga ini sebagai investor dalam suatu usaha ventura didukung oleh sumber dananya yang berjangka panjang. Yang keempat, dari perbankan. Sumber dana modal ventura dapat diperoleh dari bank-bank yang tertarik dalam melakukan investasi di jangka pendek. Yang terakhir, dari lembaga keuangan internasional. Lembaga keuangan internasional dapat menjadi sumber dana modal ventura, terutama yang berkaitan dengan upaya untuk membantu pembangunan sektor-sektor tertentu. Kelebihan sumber dana ini, di samping biayanya murah, juga biasanya memiliki jangka waktu panjang dengan masa tenggang waktu. Selanjutnya, jenis pembiayaan modal ventura. Pembiayaan yang dapat diberikan perusahaan modal ventura dapat dilakukan dalam berbagai cara, antara lain. Yang pertama yaitu penyertaan modal langsung. Penyertaan modal langsung ini, perusahaan pasang usaha harus membentuk badan hukum perseorangan terbatas atau PT. Yang kedua, semi-equity financing. Pembiayaan dalam bentuk semi-equity ini dilakukan dengan membeli obligasi konversi yang diterbitkan oleh perusahaan pasang usaha. Cara pembiayaan seperti ini banyak disukai oleh perusahaan modal ventura maupun perusahaan pasang usaha karena sifatnya lebih fleksibel. Untuk yang terakhir, pembiayaan bagi hasil. Pola pembiayaan bagi hasil ini merupakan instrumen pembiayaan yang dimodifikasi untuk menjembatani kendala pembiayaan bagi badan usaha yang belum berbadan hukum, terutama pada usaha kecil. Selanjutnya, tahapan-tahapan pembiayaan modal ventura. Yang pertama yaitu early stage financing. Pembiayaan pada tahap awal ini merupakan tahapan yang paling sulit karena perusahaan yang dibiayai tersebut baru berdiri, sehingga tingkat risiko kegagalan suatu usaha sangat tinggi. Pada tahapan ini, biasanya perusahaan modal ventura sangat berhati-hati dalam melakukan penilaian proposal yang diajukan oleh calon perusahaan pasang usaha. Untuk yang kedua, expansion stage. Pada tahapan pembiayaan ini, gagasan telah terbukti menjadi suatu kenyataan dengan berhasil menciptakan suatu produk disertai dengan analisis pasar. Oleh karena itu, pembiayaan dibutuhkan untuk meningkatkan kemampuan penjualan guna lebih meyakinkan bahwa produk tersebut telah berhasil dan benar-benar bisa dipasarkan dengan keuntungan yang tinggi. Yang ketiga, trade round financing. Pada tahapan ini, perusahaan dapat dikatakan telah menjalankan operasinya dengan struktur formal. Untuk yang keempat, break financing. Pada pembiayaan ini, yang dibutuhkan
lakukan adalah memperbaiki kondisi keuangan perusahaan agar dapat lebih fleksibel, sehingga perusahaan tersebut memenuhi persyaratan untuk go public dalam waktu dekat. Tuh yang kelima, acquisition of manager buyout financing. Acquisition financing merupakan pembiayaan yang dibutuhkan oleh perusahaan yang telah berkembang dan memerlukan dana untuk membeli perusahaan lain. Sedangkan manajemen buyout pada dasarnya merupakan kebutuhan dana atau modal oleh pihak manajemen perusahaan yang telah digunakan untuk membeli atau memiliki sejumlah saham perusahaan yang bersangkutan. Untuk yang terakhir, turn around situasi. Pada kondisi ini, perusahaan membutuhkan bantuan, baik dana maupun bantuan manajemen. Umumnya, perusahaan yang mengalami kondisi seperti ini sulit untuk mendapatkan sumber pembiayaan, dan hanya beberapa perusahaan ventura yang memiliki spesialisasi dalam kegiatan pembiayaan untuk perusahaan yang mengalami kondisi keuangan seperti ini. Selanjutnya, kunci keberhasilan modal ventura. Yang pertama, keuntungan merupakan prioritas tinggi. Yang kedua, peraturan yang fleksibel. Yang ketiga, kualitas investasi. Yang keempat, perusahaan modal ventura harus memiliki keahlian manajerial. Yang kelima, perusahaan modal ventura harus mampu menggunakan berbagai instrumen keuangan. Selanjutnya, hambatan usaha modal ventura. Hambatan modal ventura disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain, modal ventura memiliki risiko yang tinggi. Modal ventura merupakan konsep pembiayaan baru sehingga fungsi dan penerapannya belum banyak dipahami oleh kalangan dunia bisnis. Yang C, adanya keengganan perusahaan atas penyerahan sebagian saham pada perusahaan modal ventura. D, sulitnya perusahaan modal ventura menemukan pasangan usaha yang memenuhi kriteria untuk dibiayai. E, investor lebih tertarik pada pembiayaan jangka pendek. F, pasar modal sebagai salah satu sarana diinvestasi masih kurang mendukung. G, kurang tenaga profesional yang berpengalaman dalam bidang tersebut. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.